Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Saka4F, channel yang akan membahas seputar flora, fauna, fisioterapi, and food. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang cara membuat tempat asinan atau tempat stok garam sebagai asupan mineral untuk kambing menggunakan cumplong kelapa. Nah, ini seperti ini cumplong kelapa yang dimaksud. Nah, ini bisa kita dapatkan gratis dengan cara kita mencarinya di bawah-bawah pohon kelapa yang sudah berbuah. Biasanya ini banyak di pohon kelapa yang tidak begitu dipanen oleh pemiliknya sehingga dimakan oleh bajing atau tupai kelapa, sehingga sudah ada lubangnya seperti itu secara otomatis dan berada di bawah-bawah pohon kelapa. Dan kalau di tempat saya ini ada di suatu tempat, ini memang sepertinya tidak pernah dipanen sehingga di bawahnya lumayan banyak seperti ini, karena di beberapa pohon kelapa yang berbuah yang lainnya dan juga ada tupai itu hanya ada 1-2, sedangkan di tempat yang saya untuk ambil ini itu ada cukup lumayan banyak. Nah, jadi langkah pertama kita harus mencari seperti ini. Ya, biasanya masih ada sabut kelapanya. Dan kita harus mencari dari kelapa yang lumayan tua agar batok kelapanya sudah lumayan keras dan tidak pecah saat digunakan, karena biasanya kalau kelapanya masih terlalu muda, tempurungnya juga masih berwarna kuning putih seperti itu masih mudah pecah. Nah, langkah selanjutnya lalu kita kupas sabut kelapanya ini agar hanya menyisakan batok kelapanya, karena itu nanti yang akan kita gunakan, dan agar lebih simpel dan bersih. Oke, dikupas pelan-pelan seperti ini. Ini menggunakan kapak kecil. Oh ya, dari sabut-sabut ini juga bisa digunakan untuk media tanam, misalnya seperti anggrek, yang tentunya kita bersihkan dahulu agar bersih dari tanah-tanah, dan juga semisal ada serangga-serangga yang ada pada sabut tersebut. Nah, dalam membersihkannya ini perlahan-lahan saja agar tidak membuat batok kelapanya pecah. Nah, ini seperti ini untuk batok kelapa yang belum kita bersihkan namun sudah dikupas dari sabutnya. Oke, lanjut kita bersihkan untuk semua sabutnya. Nah, pada waktu ini saya mendapatkan sekitar 10 batok kelapa sisa yang dimakan tupai ini dari hanya 2 pohon saja. Karena memang di pohon itu banyak sejak saya dulu tahu, di situ selalu ada. Dan mungkin juga tidak banyak orang yang menggunakan batok kelapa ini, sehingga ini bisa kita pakai dan kita manfaatkan tanpa susah untuk mencarinya, dan kita dapatkan secara gratis.
Nah, ini adalah kondisi batok kelapanya setelah kita pisahkan dengan sabutnya. Untuk selanjutnya, karena ini masih ada sedikit sabut-sabut yang menempel, tinggal kita kopek menggunakan tangan secara langsung, karena apabila menggunakan kapak takutnya kita malah akan memecahkan tempurung kelapanya. Jadi ini sembari bapak saya mengupaskan dari sabut kelapanya, untuk yang lain saya membersihkan batoknya dari sisa sabut-sabut yang masih menempel. Sedangkan ini adik saya ya hanya main-main. Oke, akan saya percepat saja untuk di sini karena membutuhkan waktu yang ya cukup lama. Tidak lama sebenarnya, cukup. Nah, kemudian saya mengambil pisau. Untuk selanjutnya kan ini di bawah bagian tempurungnya terdapat seperti 3 titik. Nah, itu kita lubangi pada bagian itu dengan cara kita tusuk menggunakan pisau atau apapun benda yang tajam, misalnya seperti paku atau ya intinya benda keras seperti itu. Karena tujuannya itu nanti adalah tempat untuk tetesan atau cairan dari garam yang menguap, sehingga kambing dapat menjilatnya dari situ. Walaupun juga dari bagian tempurungnya itu nanti akan berwarna kehitaman, tanda ada penyerapan garam di situ, sehingga kambingnya juga dapat menjilati pada keseluruhan bagian batok kelapanya. Nah, untuk selanjutnya kita cuci batok-batok kelapa ini baik bagian dalam maupun luar sampai bersih agar terhindar dari kotoran-kotoran yang ada, mengingat di mana tadi kita mendapatkannya di kebun-kebun di tanah, sehingga memungkinkan adanya tanah-tanah yang masuk dan juga cacing maupun telur-telurnya. Mengingat musim hujan, pasti banyak hewan-hewan yang bersembunyi di batok kelapa tersebut. Oke, itu tadi juga langsung saya bersihkan untuk sisa sabutnya, dan ini saya rendam dulu menggunakan air bersih agar kotorannya pun dapat terkelupas. Ini setelah bersih, untuk selanjutnya akan saya jemur di bawah sinar matahari, karena kebetulan ini juga muncul mataharinya karena beberapa hari terakhir ini selalu hujan. Oke, ini kita diamkan saja di bawah matahari selama 1 hari. Semoga tidak hujan. Nah, setelah kita jemur selama 1 hari, ini terlihat batoknya sudah lebih bersih dan juga kering. Dan ini saya bawa ke kandang, di mana ini dekat dengan rumah Pak D saya yang memiliki bor, dan ini akan saya lakukan pengeboran untuk tempat menggantungkan kawatnya. Kita bor pada sisi berseberangan dengan 3 lubang yang sudah kita buat tadi, dengan fungsi kali ini untuk bagian mencantolkan kawat ataupun tali untuk menggantung batok ini. Nah, ini menggunakan mata bor yang kecil saja,
karena apabila terlalu besar nanti dikhawatirkan dapat membuat tempurung kelapa ini pecah. Oke, kita bor satu persatu dan saya membuat 3 lubang di sini. Ini saya percepat saja. Oke, untuk langkah selanjutnya kita siapkan kawat. Disesuaikan dengan ukuran lubang tadi, namun karena ini di kandang terdapat bindrat atau ya kawat yang lebih kecil seperti itu, daripada membeli kita manfaatkan saja ini agar lebih kuat. Kita double menggunakan kawatnya kita panjangkan lalu kita tekuk agar menjadi satu dan kemudian kita pelintir agar menjadi satu kesatuan sehingga kawat tersebut menjadi lebih kuat. Nah, ini karena sedang dalam posisi yang ruwet, ini saya mencoba membetulkannya terlebih dahulu. Nah, ini kita satukan agar menjadi satu kesatuan dan menjadi lebih tebal serta lebih kuat seperti ini. Cukup menggunakan tangan saja untuk membelintirnya tanpa memerlukan alat karena ini kecil sehingga ringan. Kemudian kita potong. Kita pelintir-pelintir lagi agar lebih menyatu. Nah, cukup. Untuk langkah selanjutnya kita masukkan bagian kawat tadi ke dalam lubang yang telah kita buat. Lubang yang kita buat menggunakan bor karena lubang yang alami 3 itu biasanya berada di akan kita letakkan di bagian bawah. Karena biasanya tupai membuat lubang besar satu tadi itu berada posisinya agak berada di bagian atas tengah. Sehingga nanti dimaksudkan untuk tempat penampungan garamnya tinggi agar tidak mudah jatuh. Oke, kita masukkan seperti ini, tapi ternyata karena sulit untuk memasukkan di lubang-lubang kecil itu, jadi saya hanya menggunakan 1 lubang dan untuk menyatukannya kita lewatkan langsung pada lubang yang dibuat tupai itu, lubang besarnya. Sekaligus nanti sebagai tempat memasukkan garam. Benar kan? Itu berada di tengah agak ke atas sehingga bagian yang kita gunakan untuk memasang kawatnya adalah bagian itu. Sedangkan 3 lubang yang sebenarnya sudah ada secara alami kita maksudkan sebagai tempat garam tersebut meleleh dan dijilat. Nah, 3 lubang ini. Oke, ini sudah jadi. Ini coba saya main-mainkan dan sudah kuat. Ini kita putar-putar hanya untuk mengecek apakah kawat ini kuat. Karena ini adalah kawat yang sudah lama tidak terpakai. Apabila ingin membeli yang baru juga tidak apa-apa, lebih bagus, namun ini karena kita memanfaatkan. Dan antara ini untuk seluruh batoknya sudah jadi dan sudah bertalikan kawat, siap untuk kita pasangkan langsung pada kandang-kandang kambing. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja ini akan saya pasang satu persatu. Kita sesuaikan ketinggiannya
dengan ketinggian kambing. Kira-kira saja di mana kambing dapat menjangkaunya tanpa terlalu rendah dan juga tanpa ketinggian sehingga menyulitkan kambing dan kita saat memasukkan garamnya nanti. Oke, ini intinya kita pasang saja satu persatu sesuai selera mau diletakkan di mana. Yang penting kuat dan tidak membahayakan kambing. Kita pastikan kawatnya tadi tidak akan melukai kambing. Nah, ini sudah terpasang satu. Seperti ini. Ini belum ada garamnya. Oke, lanjut kita lakukan pemasangan untuk yang lainnya. Nah, sedangkan ini untuk yang lama yang sudah kita pakai, ini akan saya pindahkan posisinya agar sama dengan yang lainnya. Kita letakkan di sebelah kiri. Ini posisi garamnya saat berada di dalam. Dengan adanya garam di dalam ini, batok kelapanya juga berubah warna menjadi gelap karena terdapat kandungan air garam yang menyerap pada batok tersebut, sehingga sebenarnya pada bagian manapun kambing dapat menjilatinya. Namun untuk bagian yang utama adalah pada bagian bawah ini. Oke, kita pasangkan lagi. Kita sesuaikan dengan posisi kambingnya, karena kan ketinggian kambing berbeda-beda. Nah, ini kita pasang, dirasa kambingnya dapat nyaman untuk menjilatinya. Dan ini kambingnya sudah terbiasa dengan batok kelapa ini sehingga dia aman dan terbiasa menjilatinya. Oh ya, di mana di batok-batok yang baru itu masih banyak serabut-serabutnya, nanti akan sendirinya terkelupas dan menjadi halus seperti ini. Sebenarnya akan lebih baik apabila kita amplas terlebih dahulu agar langsung halus. Nah, oke, ini selanjutnya kita pemasangan untuk kandang bagian luar karena ini batoknya kurang, jadi kita letakkan di tengah agar semua kambingnya dapat. Oke, lanjut, tinggal satu kita pasangkan. Dengan bagian lubang asli dari bajingnya kita tempatkan di luar. Oke, ini tadi setelah saya pasang ulang dan cek lagi dengan pemasangan yang telah kuat dan posisi yang sudah dipastikan nyaman untuk kambingnya. Oke, dicek satu persatu, aman. Apabila masih ada kawat-kawat yang beresiko melukai kambing, kita putar lagi dan masukkan agar aman. Oke, dimana kita berikan garam-garam ini untuk mensupport kebutuhan mineral dari si kambing, terlebih kambing-kambing ini kemarin telah kawin, sehingga nanti apabila jadi kalsium pada tubuhnya akan banyak diserap oleh cempe yang mereka kandung. Nah, ini sudah aman.
Nah, ini terlebih untuk kambing-kambing yang sudah hamil seperti ini penting agar kebutuhan kalsium dalam tubuhnya tercukupi. Sehingga nanti saat melahirkan dia tidak lumpuh dan tetap kuat. Ini garam saat berada di dalam. Dan mungkin nanti akan saya ganti saja menggunakan garam yang berbentuk padatan bongkahan seperti itu agar meminimalisir garam-garam yang jatuh. Sebenarnya seperti ini saja juga sudah tidak jatuh. Namun nanti akan saya coba menggunakan garam yang berbentuk padatan, bongkahan, kotak-kotak seperti itu. Oh ya, kambing-kambing ini karena berfokus pada breeding, jadi memang jarang dikombor menggunakan misalnya karena lebih berfokus pada hijauan. Karena dari pengalaman dulu menggunakan brand mungkin dengan dosisnya terlalu banyak ya menyebabkan anaknya lahir prematur karena mungkin ya panas seperti itu. Nah, ini untuk yang baru kita masukkan garam karena belum ada garam yang padat, kita masih menggunakan garam krosok. Dimana ini yang memasukkan adalah bapak saya, malah banyak yang tumpah menurut saya daripada yang masuk. Karena ini kita tergesa-gesa mau pulang karena sudah sangat mendung dan hampir hujan. Oke, kita masukkan, kita bagi saja agar semuanya mendapatkan garam ini. Dan karena untuk kambing-kambing yang ini belum pernah kita pakaikan seperti ini, jadi dia mungkin belum paham dan nanti akan secara otomatis saat garamnya mencair, kambing-kambing ini akan menjilati tempurung kelapa ini. Oke, terakhir kita masukkan. Dimana sebenarnya kambing-kambing ini juga sudah kepo, mulai mengetahui adanya garam dan mulai menjilat-jilat. Untuk selanjutnya tinggal apabila habis kita refill, kita lakukan pengisian ulang. Oke, mungkin saja video ini sekian dan terima kasih.